Ada masa ketika perjalanan ke Tanah Suci adalah kisah spiritual yang menggetarkan dada, penuh perjuangan, tabungan bertahun-tahun, bahkan keringat dan air mata. Setelah terkumpul, hasil menabung kemudian ditransfer ke Kota Suci. Tapi sekarang, cukup geser layar, pilih paket, dan klik booking now. Pahala pun dikirim ke rekening amal pribadi, lengkap dengan view Ka'bah dan sarapan buffet internasional. Mekkah, kota yang dulunya menjadi saksi revolusi spiritual para nabi dan para fakir pencari makna, kini menjelma menjadi ladang emas untuk investor. Di antara gemuruh takbir dan suara tawaf, terdengar juga deru lift hotel bintang 7 dan riuh transaksi saham dari balik jubah para pemegang konsesi. Di atas bekas rumah Khadijah berdiri mall, di bawah bayang Ka'bah menjulang iklan jam tangan Swiss. Spiritualitas telah menemukan mitra strategisnya, kapitalisme. Keduanya kini bersatu dalam satu paket umrah eksklusif, dilengkapi dokumentasi drone dan sertifikat digital yang bisa dibagikan ke Instagram dengan tagar Berkah Unlimited. Dan entah sejak kapan, pahala 100.000 kali lipat jadi terasa mirip diskon besar-besaran di hari belanja online. Tapi syaratnya, harus hadir langsung, harus bayar tiket, harus sanggup sewa kamar dengan akses eskalator ke pelataran Masjidil Haram. Kalau kita orang miskin, jangan harap mendapatkan 100.000 kali lipat pahala. Itu hanya berlaku untuk orang-orang yang berduit. Bagi orang miskin, cukup bersabar dan memasuki pintu surga lewat jalur warga miskin. Bisa jadi surganya Pak Haji dan Bu Haji akan berbeda kelas dengan surganya orang-orang miskin yang tidak punya gelar haji. Emperan surga sepertinya sudah cukup bagi orang-orang miskin, sambil sesekali merasakan sengatan api neraka karena tidak mampu booking surga kelas VIP. Maka kita perlu bertanya, apakah keutamaan ibadah di sekitar Ka'bah masih soal takwa, atau sudah berubah jadi paket eksklusif untuk mereka yang punya akses, izin, dan uang? Mari kita buka satu persatu layer absurditas ini. Bukan untuk mencibir ibadah, tapi untuk membongkar topeng-topeng yang mengaku suci, padahal diam-diam sedang menghitung dividen. Konten ini sepertinya tidak cocok dinikmati oleh kalangan tertentu, terutama para ustadz marketing travel. Saya harap langsung skip saja videonya, dan secepatnya tinggalkan channel ini. Bagi yang sudah siap, mari kita lanjut. Jangan lupa seruput dulu kopinya. Raih pahala 100.000 kali lipat, cuma di Masjidil Haram. Promo terbatas sepanjang hidup. Begitulah kira-kira kalau dalil-dalil keutamaan Masjidil Haram dikemas dalam gaya iklan, lengkap dengan embel-embel limited edition karena tidak semua orang bisa sampai ke sana. Bukan karena iman kurang, tapi karena saldo ATM dan limit kartu kredit yang tak sampai. Mari kita dengarkan suara brosur suci yang sering dikutip dari hadis. Salat di Masjid Nabawi lebih utama daripada 1000 salat di tempat lain, kecuali di Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di tempat lain. Hadis ini bisa kita dapati dalam Musnad Ahmad dan Sunan Ibnu Majah. Kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga disebutkan, umrah ke umrah adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Dan yang tidak kalah viral, hadis yang sering digunakan adalah, barang siapa haji ke Baitullah dan tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, maka ia pulang seperti bayi yang baru lahir. Semua terdengar menggoda. Pahala tak berseri, surga dijanjikan, dosa diputihkan. Dan semua itu konon tinggal dibayar lunas. Bukan hanya dengan niat, tapi dengan mata uang real. Anehnya, dalil-dalil ini yang dulunya membangkitkan semangat spiritual, kini lebih sering berfungsi sebagai justifikasi paket ibadah. Umroh reguler, pahala standar, umroh VIP, pahala cepat tanpa antre, haji plus surga instan dengan AC sentral, haji furoda, jalan tol ke langit tanpa kuota pemerintah. Tak ketinggalan ustadz-ustadz yang menjelma brand ambasador ibadah. Mereka hadir di baliho, menyapa di feed medsos, menjanjikan ibadah penuh makna. Sambil duduk manis di lobi Hotel Bintang 5, menunggu jadwal ceramah eksklusif. Dan entah kenapa, dalil keutamaan Masjidil Haram tak pernah muncul tanpa latar belakang interior mewah dan senyum paket lengkap, spiritualitas dan kenyamanan. Di titik ini, kita perlu mengernyitkan dahi. Apakah keutamaan Masjidil Haram telah berubah dari seruan takwa menjadi slogan promosi? Apakah 100.000 kali lipat itu masih tentang spiritualitas, atau sudah menjadi kalkulasi return on ibadah? Karena jika ibadah diukur dari jarak ke Ka'bah, maka orang miskin di Nigeria atau pedalaman Nusa Tenggara kalah telak dari konglomerat yang bisa bolak-balik umrah tiap bulan. Dan jika surga bisa didekati dengan boarding pass, maka malaikat tampaknya perlu pelatihan immigration check. Tentu kita tidak sedang mengolok ibadah, tapi kita sedang bertanya, kenapa ibadah suci ini terasa makin berjarak dari yang papa? Dan kenapa suara dalil kini sering terdengar dari pengeras suara hotel, bukan dari hati yang remuk redam di pinggiran masjid? Jika seseorang telah kembali dari Tanah Suci, maka dunia sekitarnya harus siap berubah. Kartu nama berubah, plang toko dicat ulang,
Undangan pernikahan ditata ulang hurufnya. Semua harus mencantumkan gelar sakral, haji atau hajah kalau perempuan. Seolah nama tanpa embel-embel itu belum sah disahkan oleh langit. Ada fenomena yang cukup aneh, tapi jamak terjadi di kampung-kampung maupun kota besar. Seseorang yang baru pulang haji akan tersinggung berat kalau tidak dipanggil Pak Haji. Bahkan ada yang marah saat dipanggil dengan nama biasa, atau lebih menyakitkan lagi, dengan panggilan masa lalunya sebelum suci. Misalnya, Kang Sudrun atau Mang Gugat. Padahal tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang mewajibkan gelar itu disematkan. Nabi Muhammad sendiri, yang tentunya melaksanakan haji, tidak pernah menuntut dipanggil Haji Muhammad. Tapi kini, panggilan itu menjadi semacam pas sosial, bahkan tanda naik kasta di masyarakat. Di beberapa tempat, hanya Pak Haji yang pantas duduk di kursi kehormatan. Hanya Bu Hajah yang boleh didahulukan saat antre sembako. Yang lainnya, tunggu panggilan, atau tunggu punya gelar haji dulu. Lucunya, sebagian orang tidak peduli apakah hajinya mabrur atau mabur, yang penting gelarnya nempel. Bahkan, ada cerita di balik layar. Orang yang naik haji dengan duit hasil korupsi, tapi begitu pulang justru dimuliakan bak orang suci. Ketika ibadah yang mestinya menanam kerendahan hati justru menghasilkan keangkuhan sosial, kita harus bertanya, apakah gelar haji ini memang panggilan mulia atau hanya rebranding kelas? Lebih miris lagi, gelar ini tidak jarang menjadi alat pembungkam kritik. Kalau Pak Haji bicara soal bisnis, anggap suci. Kalau Bu Hajah mengomentari politik, anggap mulia. Tapi kalau si miskin bersuara, langsung dicap kurang iman karena belum mampu naik haji. Inilah spiritualitas yang telah dijajah oleh gengsi. Padahal Al-Quran tidak menyebut orang berhaji sebagai kasta istimewa. Yang disebut Allah sebagai yang mulia adalah orang yang paling bertakwa. Silakan cek dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Tapi takwa kini tampaknya bisa dikalkulasi dari frekuensi umrah, gelar di papan nama, dan kualitas oleh-oleh dari Mekkah. Gelar haji telah berubah jadi stempel status. Ia bukan lagi refleksi perjalanan spiritual, tapi kadang jadi bukti bisa bayar mahal. Yang lebih disayangkan, ketika hati tak berubah, tapi papan nama sudah diganti. Kota Mekkah tak lagi hanya dikenal sebagai pusat spiritual umat Islam. Kini, ia juga tercatat sebagai zona investasi strategis dengan proyeksi pertumbuhan sektor perhotelan, logistik, dan retail keagamaan yang menggiurkan. Proyek-proyek raksasa berdiri angkuh di sekitar Ka'bah, memantulkan cahaya emas lampu gantung ke wajah-wajah jemaah yang sedang ruku di bawah bayang-bayang jam raksasa Abraj al-Bait. Dalam sistem ini, ibadah terstruktur dalam paket. Ada jemaah ekonomi yang tidurnya di tenda panas dan antri toilet, ada jemaah premium yang salat di balik jendela kaca ber-AC dengan white noise penghalau suara azan. Namun di tengah gegap gempita itu, mari kita dengar cerita sunyi dari seorang haji. Sebuah kisah yang dituturkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Suatu ketika, ada seorang lelaki pergi berhaji. Ia melaksanakan semua rukun dan manasik dengan penuh kekhusyukan. Namun pada suatu malam, ketika ia tertidur di Mekkah, ia mendengar dua malaikat berdialog. Salah satu malaikat berkata, "Berapa banyak orang yang berhaji tahun ini?" Malaikat lain menjawab, 600.000. Lalu ditanya lagi, "Berapa yang hajinya diterima?" Malaikat menjawab, "Tak satu pun." Namun kemudian malaikat menambahkan, "Tetapi ada seorang tukang sepatu di Damaskus yang tidak jadi berangkat karena uang yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun ia berikan kepada seorang janda dan anak-anaknya yang kelaparan. Maka Allah mencatat haji yang mabrur untuknya, dan karena dia, Allah menerima haji seluruh jamaah tahun ini." Kisah ini tak hanya menyentuh, tapi juga menyindir. Sebab di zaman kita, tukang sepatu seperti itu tak akan lolos clearance. Ia tak punya visa, tak punya rekomendasi KBI, dan tak ada nomor antrean haji. Tapi justru, dialah yang namanya dipanggil malaikat. Bukan dari pelataran Ka'bah, tapi dari lorong-lorong Damaskus yang sunyi. Di sisi lain, orang-orang yang menyewa kamar hotel ribuan dolar per malam, mengantre lift menuju lounge sajadah anti debu, belum tentu namanya tercantum di daftar langit. Ironi ini menjadi terang ketika kita melihat bagaimana kota suci dipermak menjadi etalase kelas sosial. Rumah-rumah sahabat Nabi diratakan demi pusat perbelanjaan. Warisan sejarah diganti dengan arsitektur futuristik yang steril dari makna. Tenda jemaah berdesakan, sementara suite hotel berlapis marmer dibiarkan kosong demi eksklusivitas. Inilah Mecca Incorporated, tempat paling sakral tapi paling mahal. Tanah paling suci tapi paling dikomersialisasi. Ka'bah tetap satu, tapi akses kepadanya kini terbagi dalam kategori ekonomi, bisnis, dan first class spiritual. Di sini kita bertanya, apakah nilai ibadah terletak pada fisik yang hadir di depan Ka'bah atau pada hati yang bersujud kepada Tuhan dimanapun ia berada? Apakah Tuhan hanya menerima mereka yang bisa memesan kamar di dekat Baitullah? Ataukah ia lebih dekat pada mereka yang memberi makan janda dan anak-anaknya yang kelaparan daripada menyewa suite Ka'bah View? Bukankah Al-Quran sendiri menyatakan bahwa orang-orang yang tidak memperdulikan anak yatim, fakir miskin, disebut para pendusta agama?
Bukankah Al-Quran juga mengecam dengan menyatakan fawailul lil musallin,